Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Putri Dewanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 bidang studi PPKN dari LPTK Universitas Pamulang. Hari ini, Senin 14 Agustus tahun 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran PPKN di kelas 11 MIPA 2 dengan materi pembelajaran pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Untuk KM, coba dipimpin doanya. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya semuanya. Oke, sekarang kalian sudah rapi pakaiannya? Coba dicek lagi, pakaiannya udah rapi? Udah. Di kolong mejanya masih ada sampah? Ada nggak? Nggak ada. Oke, udah siap ya semuanya untuk pelajaran hari ini? Nah, Ibu mau tanya materi kita hari ini apa ya? Tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Oke ya. Ya, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu cek dulu untuk kehadirannya ya. Agiza hadir, Bu. Alia Aulia? Sakit, Bu. Alia sakit. Ananda Fitri? Hadir, Bu. Angkasa Raja Junjunan? Hadir, Bu. Yang terakhir, Zahwa Salsabila? Hadir, Bu. Ya, oke. Ibu mau tanya, sebelum ke materi kita hari ini, materi kita pertemuan sebelumnya tentang? Oke, ancaman di bidang integrasi nasional. Apa itu ancaman? Siapa yang tahu? Oke, Rehan. Ancaman adalah tekanan, Bu. Itu tadi adalah jawaban dari ancaman. Benar kata Rehan? Benar. Oke, kita kasih applause untuk Rehan. Oke, selanjutnya adalah integrasi. Integrasi itu artinya apa? Siapa yang tahu integrasi? Boleh angkat tangan. Ya, Noval. Integrasi adalah persatuan, Bu. Siapa yang bersatunya, Noval? Bangsa Indonesia, Bu. Benar kata Noval? Benar. Ya, tepuk tangan untuk Noval. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian harus mampu menganalisis tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang kedua, kalian mampu menyimpulkan hasil dari analisis kasus yang sudah kalian pilih, ya. Oke, anak, untuk menambah semangat pembelajaran kita pada hari ini, kita lakukan dulu ice breaking ya, setuju? Setuju. Ya, oke. Sekarang
Peraturan dari ice breaking ya, Ibu kasih tahu dulu cara bermainnya. Kita main tepuk-tepuk ya. Nah, ya kalau Ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, tepuknya 3 kali. Kalau malam, diam ya semuanya. Oke, bisa semua? Ya. Oke, pagi, siang, sore, malam. Nah, tapi nanti Ibu sebutnya itu random ya, Ibu acak. Terus nanti makin lama makin cepet. Kau fokus ya. Oke, mulai. Pagi, siang, sore, malam, siang, pagi, malam. Nah, siapa? Ruli ya. Ya, sekarang Ruli mau nyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ya, boleh sambil berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Sekarang kita akan saksikan dulu. Di sini Ibu akan putarkan video tentang pengertian dari hak asasi manusia. Oke? Disimak ya. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib didukung pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, hak asasi politik. Hak-hak teman-temannya yang seprofesi dengan dia sebagai guru, dan dimana sebenarnya dia itu belum terlalu lama aktif ya menjadi seorang aktivis untuk memperjuangkan hak guru, dan dia mulai tersebut banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kalian sudah menyaksikan video yang tadi ya, sama kalian sudah diamati. Nah, kira-kira menurut kalian pelanggaran HAM apa yang terdapat pada kasus Marsina? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Ya, Hana. Pelanggaran HAM yang terjadi itu demo kenaikan gaji atau upah karena tidak sepadan. Terus membela hak para teman-temannya yang di PHK. Bagus Hana jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Hana. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Dina. Jadi pelanggaran yang terjadi adalah mendapatkan penganiayaan sehingga dibunuh. Bagus Dina jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Dina. Ya, sekarang kita masuk di slide. Ibu akan menampilkan slide ya. Nah, pelanggaran HAM di sini ada definisinya. Oke, ada yang mau bantu Ibu bacakan? Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Ya, makasih Iki ya udah bantu Ibu. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis pelanggaran HAM. Yang pertama, jenis pelanggaran HAM itu dibagi jadi 2. Yang pertama ada kejahatan kemanusiaan. Yang kedua ada kejahatan genosida. Nah, apa sih bedanya kejahatan kemanusiaan dengan kejahatan genosida? Kalau kejahatan kemanusiaan, kalian dilihat di situ ada apa aja? 1, kedua, ketiga, lanjut. Nah, kalau tadi yang dialami oleh Marsinah, kira-kira kejahatan kemanusiaan atau genosida? Kejahatan kemanusiaan. Masuknya ke yang mana aja? Ya, yang pertama itu ada apa tadi? Penganiayaan. Terus disiksa enggak? Iya, yang terakhir sampai menimbulkan kematian, sampai ke pembunuhan. Nah, kalau kejahatan genosida itu apa? Ada yang tahu kejahatan genosida apa? Ada yang tahu nggak? Boleh angkat tangan yang tahu. Saya, Bu. Ya, Michael. Kejahatan genosida adalah kejahatan yang dilakukan kepada suatu kelompok
Contohnya pembantaian Nazi kepada rakyat Yahudi. Ya, bagus Michael jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Michael. Faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu berarti berasal dari dalam diri sendiri. Di situ ada egois ya. Misalnya kamu ini cuma mementingkan hak kamu aja, tapinya melanggar hak orang lain. Yang kedua ada faktor eksternal. Di sini faktor eksternal itu ada 4. Salah satunya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, orang yang korupsi itu karena punya kuasa kan? Ya, akhirnya menyalahi hak orang lain nggak? Iya, berarti korupsi juga melanggar HAM. Ada beberapa kasus pelanggaran HAM. Ya, kalian sudah bagi kelompok? Sudah. Nah, setiap kelompok nanti akan Ibu kasih kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Tapi ini kasus pelanggaran HAM-nya termasuk kejahatan kemanusiaan apa kejahatan genosida? Kalau dari sini kasusnya genosida atau pelanggaran kemanusiaan? Tentang kemanusiaan, karena nggak ada yang satu kelompok dihabisi ya. Ini hanya ada penembakan misterius, ada peristiwa Talang Sari, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Wamena di Papua, sama ada peristiwa Perang Sampit. Perang Sampit ini melibatkan dari suku Dayak dan suku Madura ya. Oke, peristiwa ini ya kalian bagi kelompok, 5 kelompok ya. Oke, setiap kelompok ambil satu kasus yang sudah Ibu tampilkan di sini. Sekarang kalian boleh duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu bagikan LKPD, nanti kalian di sini di LKPD ditulis ya hasil dari video yang kasus kalian ambil. Nanti isi nama di sini ya, nama kelompok, lalu kerjakan hasil analisisnya di sini ya, sampai ke kesimpulannya. Jangan lupa tugas kalian juga nanti membuat pamflet atau poster dari himbauan atas kasus yang kalian ambil ya. Ngerti? Oke, sekarang bagiin ya. Kalian udah memilih kan mau ambil kasusnya yang mana? Udah. Kalian cari video tentang kasus tersebut di YouTube ataupun di buku, kalian pelajari, lalu kalian analisis. Apa yang terjadi pada kasus tersebut ya sampai selesai. Lalu apa sih nempuh jalur hukum atau bagaimana agar kasus tersebut dapat diselesaikan menurut kelompok kalian masing-masing ya, itu tulis di LKPD. Lalu selanjutnya kalian buat pamflet atau poster tentang kasus dari yang kalian ambil ya.
Untuk posternya udah. Ini tentang apa tadi? Itu karena apa? Kasusnya dipicu apa? Demo mahasiswa. Menuntut apa demonya? Kewajiban kepada napi yang gugur. Menuntut apa coba? Itu 32 tahun. Nah, seharusnya kayak gimana gitu presiden pemilihannya biar orang tuh nggak bosen atau pengennya turun gitu presidennya kayak gitu ya. Assalamualaikum. Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Petrus atau disebut penembakan misterius akan mempresentasikan tentang apa itu Petrus. Perkenalkan, nama saya Hana. Nama saya Syazrina Nur Amalia. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Petrus atau penembakan misterius. Salah satu pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Tragedi ini tepatnya terjadi di era Orde Baru saat Presiden Soeharto berkuasa. Kala itu, terjadi penembakan di kota-kota besar pada tahun 1982 hingga 1985. Peristiwa ini tak lepas dari kondisi ekonomi yang semakin tak menentu sejak tahun 1970-an. Kondisi perekonomian lalu semakin memburuk ketika harga minyak dunia anjlok di tahun 1980-an. Dari yang awalnya 35 dolar AS per barelnya menjadi 10 dolar AS per barel. Indonesia pun mengalami kebangkrutan lantaran 80% pemasukan negara dihasilkan dari penjualan minyak. Pemerintah mulai melakukan pemotongan subsidi terhadap energi dan pangan. Penurunan nilai mata uang rupiah atau devaluasi pun terjadi hingga 27,6%. Soeharto juga mulai menerapkan kebijakan yang bercermin pada liberalisasi. Negara saat itu berupaya keras menarik investor asing. Salah satu caranya adalah dengan menawarkan buruh murah. Akibatnya, demonstrasi mahasiswa mulai pecah di jalan kota-kota besar pada tahun 1980-an. Mereka menentang pemerintahan Orde Baru, yakni Soeharto yang dinilai tak mampu lagi menjalankan kepemimpinannya. Mereka yang menunjukkan sikap oposisi terhadap rezim Orde Baru dicap sebagai kriminal. Sikap Soeharto ini muncul sejak tragedi pembunuhan 1965 atau G30S terjadi. Ancaman-ancaman terhadap ketertiban umum, seperti demo-demo hingga preman-preman dianggap sebagai biang kerok kerusuhan yang murni kriminal. Mereka juga dinilai sebagai sumber permasalahan negara dan masyarakat. Sejak saat itulah, pemerintah berusaha untuk menumpas para kriminal dengan melakukan penembakan secara misterius. Petrus pertama kali terjadi di kota Yogyakarta pada tahun 1983. Pembunuhan tersebut semakin terkonsentrasi di kota-kota besar lainnya seperti Jakarta. Tembak di bagian dada dan kepala dari jarak dekat dengan pistol berkaliber 45 atau 38. Mayatnya pun dibuang di tempat yang tak semestinya, seperti di luar bioskop, sekolah, hingga jalanan sibuk di tengah perkotaan. Banyak dari mereka ditemukan dalam keadaan terikat dan luka-luka bekas penyiksaan. Bosir dalam tulisannya Krim, Law and State Authority in Indonesia mengungkapkan setidaknya banyak laporan singkat tentang mayat bertato di koran lokal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penembakan misterius yang telah diputar oleh video tersebut. Di Indonesia pernah mengalami masa kelam pada tahun 1980-an. Saat itu penembakan sering terjadi. Mayat bergelimpangan di pinggir jalan atau kebun dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Biasanya ada luka tembak dan tubuh terikat dengan tali yang sangat kuat. Masyarakat pada tahun 1983 sampai 1985 menyebut peristiwa ini dengan sebutan Petrus atau penembakan misterius. Fenomena penembakan ini terjadi kontroversi yang sangat hebat di masa lalu.
Meski demikian, tidak ada pihak yang bisa menentang masalahnya proyek Petrus ini dilakukan oleh anggota TNI. Meski tidak pernah mengakui atas titah dan presiden yang saat itu berkuasa dalam hal ini, yaitu Bapak Soeharto, tujuan utama dari Petrus adalah membasmi penjahat kelas teri seperti preman, maling, dan juga bandar judi. Sebenarnya Petrus itu hanya julukan yang berkembang di masyarakat saat itu terhadap intelijen eksekutor operasi Celsius. Dari sekian banyaknya kasus, ada salah satu yang menjadi korban salah sasaran, yaitu Ponijo Berindil, seorang pedagang sapi yang nyawanya berhasil selamat. Ponijo mengaku tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal, sehingga ia tidak menyangka namanya masuk dalam OPK atau operasi produksi khusus. Untuk menghindari eksekusi tembak mati dari pihak militer, ia memutuskan untuk menyerahkan diri menghadap Kodim agar tidak salah sasaran dan berujung ditembak. Awalnya beliau dicek dan disuruh datang apel selama seminggu. Setelah seminggu, beliau diberi surat dalam amplop untuk diserahkan ke Koramil. Setelah menyerahkan surat, Koramil menyatakan bahwa beliau bebas dan hanya salah sasaran. Cara penanganan pada kasus penembakan misterius ini yaitu dengan menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa penembakan misterius periode 1982 sampai 1985 dengan proses penyelidikan sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, khususnya kejahatan genosida sekalipun. Nah, teman-teman, jadi inilah dia poster dari Canva yang telah kami buat tentang himbauan kepada masyarakat akan terjadinya Petrus. Dari sini kita bisa tahu bahwa kita jangan sampai berbuat kriminal bila kita tidak mau mendapat urusan, yaitu ditembak secara misterius. Jadi kita selain ingin mendapatkan hak, kita juga harus memberikan kewajiban kita sebagai warga negara kepada lingkungan maupun kepada pemerintah. Terima kasih. Kelompok lain ada yang mau menanggapi untuk kelompok pertama? Oke ya, dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Nama saya Yulianti dari kelompok 2 ingin bertanya. Kalau ada Petrus di zaman sekarang, tanggapan kalian gimana? Izin menjawab pertanyaan dari Yuli. Kalau misalnya di zaman sekarang masih ada Petrus, mungkin kejahatan-kejahatan atau kriminal di luar sana tuh berkurang atau malah nggak ada karena takut dengan adanya Petrus ini. Terus masyarakat juga mungkin lebih takut sama pemerintahan yang ada gitu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, kita kasih plus buat kelompok 1. Oke, kita sampai ke kelompok terakhir yang akan menjelaskan tentang konflik berdarah di Sampit. Ya, kelompoknya siapa? Noval, ayo dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan konflik perang Sampit. Nah, sebelum kami mempresentasikan dan memaparkan video, tentu kami akan memperkenalkan teman-teman kami terlebih dahulu. Nama saya Noval Nur Halim. Saya Nisa Hakila Hidayat. Nama saya Nakesha W. Zahra. Teman, udah pada kenalkan siapa aja yang di depan ini? Nah, udah pada kenal, mari kita lanjut ke presentasi dan pemaparan videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Benji yang selalu menceritakan kisah-kisah mistis dan tragedi yang pernah terjadi sambil menggambar sebuah ilustrasi. Kali ini, Bang Benji bukan bermaksud untuk kembali membahas sejarah kelam atau menyinggung kelompok tertentu atau juga membuka luka lama. Bang Benji hanya akan menjelaskan dan memberi sedikit gambaran tentang sebuah tragedi memilukan yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. Tragedi ini dikenal dengan sebutan Perang Sampit. Perang Sampit atau konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia yang berawal pada Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Konflik ini dimulai di kota Sampit di Kalimantan Tengah dan akhirnya meluas hingga ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dengan warga imigran Madura dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001. Tragedi ini dilatar belakangi karena adanya ketidakcocokan antara kedua etnis yang menyebabkan banyak terjadinya perselisihan. Suku Dayak sebagai penduduk yang menirukan adat pahlawan nasional dari Kalimantan kerap tersisihkan oleh sepak terjang orang Madura sebagai pendatang yang seringkali dikatakan tidak menyesuaikan diri dengan bumi tempatnya berpijak. Suku Dayak berulang kali harus berpindah tempat karena desakan para penebang kayu yang masuk semakin dalam ke hutan. Belum lagi adanya larangan untuk menambang di tanah asli mereka. Juga berbagai sektor perekonomian dan kehidupan yang dikuasai oleh orang Madura. Lemahnya penegakan hukum terhadap orang Madura yang melakukan kejahatan terhadap orang Dayak, sehingga terkesan penegakan hukum berat sebelah. Perselisihan ini semakin memanas karena terbunuhnya seorang warga etnis Dayak yang bernama Sandong yang dibunuh oleh beberapa warga Madura. Sebenarnya, kasus ini pun sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Namun karena dinilai terlalu lambat, pihak keluarga korban merasa tidak puas dan melancarkan serangan ke rumah seorang warga yang diduga sebagai pelaku bernama Matayo, hingga menyebabkan 4 penghuni rumah tewas pada 18 Februari 2001 pada dini hari. Serangan itu pun menuai aksi balas dendam dari sekelompok warga Madura. Mereka kembali mendatangi rumah seorang warga Dayak bernama Timil yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Namun saat itu, Timil sudah berhasil diamankan oleh polisi. Tetapi, warga Madura yang tak puas langsung membakar rumahnya, juga menyerang rumah kerabat Timil, hingga menewaskan penghuninya. Peristiwa inilah yang kemudian menyulut konflik yang lebih masif antara etnis Dayak dan Madura di kota Sampit. Selama 2 hari sejak penyerangan rumah Matayo, orang Madura berhasil mendominasi, bahkan berani melakukan sweeping terhadap pemukiman-pemukiman warga Dayak, sehingga berita ini menyebar dengan cepat di telinga orang Dayak seluruh Kalimantan, sehingga situasi berbalik pada tanggal 20 Februari, ketika sejumlah besar orang Dayak dari luar kota berdatangan ke kota Sampit. Hingga akhirnya, konflik secara terbuka pun tak dapat dielakkan. Berbagai senjata tradisional seperti mandau, tombak, sumpit, bahkan senjata api rakitan yang mereka sebut sebagai dungdung dijadikan senjata untuk melakukan perlawanan terhadap warga etnis Madura. Sementara itu, warga etnis Madura sendiri menggunakan celurit dan sejumlah bom rakitan sebagai senjata tandingan. Selama akhir Februari 2001, sekitar 500 di provinsi itu telah melarikan diri. Perkiraan kerusuhan ini, versi di Indal Polda Kalimantan Tengah, mengatakan ada sekitar dari video yang sudah dipaparkan, yaitu Perang Sampit adalah konflik etnis yang terjadi di Indonesia pada tahun 2001 di daerah Sampit tersebut, Kalimantan Tengah. Konflik ini melibatkan 2 kelompok etnis, yaitu suku Dayak dan suku Madura.
Perang ini dipicu oleh konflik tanah dan masalah ekonomi yang menyebabkan ketegangan antara kedua kelompok. Selama perang, terjadi kekerasan, pembunuhan, dan pengusiran terhadap penduduk dari kelompok etnis yang berbeda. Peristiwa ini menyebabkan korban jiwa yang cukup besar dan menyisakan luka mendalam di masyarakat. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah-langkah untuk meredakan konflik dan memulihkan perdamaian di daerah tersebut. Meskipun perang sampit telah berlalu, peristiwa ini menjadi pelajaran penting untuk mendorong kerukunan dan toleransi antar suku di Indonesia. Kesimpulan dari video tersebut yaitu dari peristiwa ini adalah bahwa konflik antar etnis dapat menyebabkan kerusakan besar dan dampak negatif bagi masyarakat. Penting untuk mencari cara damai dalam menyelesaikan perbedaan dan meningkatkan toleransi di antara kelompok etnis. Semoga kejadian semacam ini dapat dihindari di masa depan dengan mengutamakan perdamaian dan dialog yang lebih kritis. Hentikan kebencian, sebarkan perdamaian dan kasih sayang agar terjadi pahit yang sama tidak terulang. Ya, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi dari pemaparannya kelompok 5 tentang perang sampit dari suku Dayak dan Madura. Ada? Kan dari kelompok mana? Perkenalkan. Saya Rizkia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada tragedi sampit. Dari tragedi tersebut, berapakah korban yang telah berjatuhan? Dari kedua ras. Menjawab pertanyaannya saudara Rizkia, konflik ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian, dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Dari laporan data, tidak sedikit warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh masyarakat Dayak dalam konflik ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Ya, kelompok 5 boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Sekarang kita akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya. Saya, Bu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Ya, betul. Kasih tepuk tangan untuk Dewa. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulannya? Boleh angkat tangan. Iya, Zahwa. Oh, saya, Bu. Kesimpulannya yang saya dapat tentang pembelajaran materi HAM hari ini, yakni kita bisa saling menghargai sesama kita dan tidak berlaku seenaknya bahkan terhadap orang yang tidak memiliki kedudukan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Zahwa. Sekarang untuk di akhir pelajaran kita akan melakukan asesmen hasil dari pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa men-scan kode yang ada di depan ya. Nanti di situ akan ada kuisnya. Oke, boleh. Mulai dari sekarang. Iya, beneran diisi ya Allah. Nanti harus ada nilainya masuk ke sini nanti nih. Oh. Play, start. Ini demi langsung disetor sama ibu coba. Yalah gampang.
diraih oleh Anissa Akila. Ya, skor tertinggi kedua Najwa Lintang. Yang ketiga ada dari Rehan. Oke anak-anak, sekian pelajaran hari ini ya. Sekarang kalian rapihkan, kita siap-siap untuk pulang ya. Rapihkan dulu barang-barangnya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu pada KM untuk dipimpin doanya. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi